Mama jangan intip ya. Baiklah, Mama tidak akan melihat. Apa sudah bersembunyi dengan baik? Mama sekarang akan mencari kalian. Di mana kalian? Mama datang. Aku sudah menangkap kamu ya. Mama, kenapa kamu datang? Melahirkan dua anak perempuan yang hanya membawa kerugian. Setiap hari senang apa sih kamu? Mama sekarang bukan seperti dulu lagi. Anak perempuan juga bisa mewarisi bisnis keluarga. Tidak mau berdebat denganmu. Anak kedua saya, ginjalnya cocok dengan anakmu. Segera ambil ginjalnya dan selamatkan anak saya. Apa ini? Operasi sudah diatur. Sekarang cepat panggil Jia, anak perempuan yang hanya membawa kerugian itu. Ini. Anak kedua kamu pergi. Saya tidak akan membiarkan putri saya mendonorkan Pergi kau. ginjalnya. Kamu. Mama Ziwan. Kenapa kalian datang? Suamiku. Apa yang terjadi dengan Mama? Lagi-lagi membuat Mama marah. Cepat minta maaf pada Mama. Saya. Kenapa kamu tidak tanya dulu apa yang terjadi? Begitu langsung membela Mama MU. Mama sendiri mengasuh saya dan Siwan sampai besar. Tidak mudah. Apapun masalahnya, berikan saja sedikit ruang untuk Mama. Apa kamu tahu, Mama ingin Jia menyumbangkan ginjalnya untuk adikmu. Anak sulungku, Mama benar-benar tidak ada pilihan lain. Lihat kondisi tubuh Siwan. Semakin hari semakin buruk. Jika tidak segera diganti ginjalnya dia akan mati. Kamu adalah kakak kandungku. Kamu tidak akan diam saja melihat aku mati kan? Jia itu anak kandungmu. Usianya masih sangat muda. Apa kamu tega membiarkannya kehilangan satu ginjal? Saya sudah bertanya kepada dokter. Katanya kekurangan satu ginjal tidak akan berpengaruh apa-apa. Badan Jia sangat sehat. Meskipun dia mendonorkan ginjalnya untuk adikmu. Di masa depan juga, takkan ada masalah apapun. Anak sulung, Ziwan itu adikmu. Kamu menyaksikan dia tumbuh besar sejak kecil. Sebentar lagi dia juga akan menikah. Apa kamu tega melihat dia mati karena sakit? Saya tidak akan membiarkan putri saya mendonorkan ginjalnya. Jika putrimu tidak mendonorkan ginjalnya, bukankah itu sama saja dengan membiarkan putraku mati? Dokter sudah bilang bisa melakukan pengobatan konservatif. Apa maksudmu dengan pengobatan konservatif? Bagaimana kalau ginjal Ziwan yang bermasalah? Jika kondisinya memburuk bagaimana? Putrimu kan, sudah cocok hasil tes pendonorannya. Harusnya segera mengganti ginjalnya. Tapi Jia masih sangat muda. Operasi donor ginjal pasti memiliki risiko. Apa risikonya? Menurutku kamu hanya tidak mau mendonorkan. Saya. Ibu. King He. Perkataan ibu juga benar. Badan Jia sehat. Untuk Siwan dulu. Siwan itu saudara kandungku. Aku tak bisa diam saja melihat dia mati. Han Siwan adalah adik kandungmu. Tapi Jia juga anak kandungmu. Kenapa kamu tidak memikirkan dia sedikit? Bukankah aku sudah memikirkannya? Jika Jia mendonorkan ginjalnya untuk Siwan setelah dia sembuh nanti, pasti dia akan merawat Jia dengan baik. Jia juga punya tempat bersandar tambahan. Bukankah ini hal yang baik? Betul sekali kakak ipar. Asalkan kamu mau membiarkan Jia. Tidak bisa. Anak perempuan ini aku lahirkan setelah mengandung 10 bulan. Dia adalah hidupku. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakitinya. Kalau kamu berani mendengarkan ibumu hari ini, aku akan langsung membawa putriku pergi dari rumah. Kenapa wanita ini begitu sulit dihadapi? Dia hanya ingin membunuh anakku. Anak sulung. Ayahmu meninggal terlalu dini. Ibumu seorang wanita. Menghidupi kalian berdua saudara laki-laki. Itu tidak mudah. Sekarang kamu sudah menikah dan memiliki karir. Kamu sudah sukses. Ziwan adalah adikmu. Kamu tidak bisa melihat dia mati tanpa menolongnya. Kakak. Waktu kecil kamu sering diganggu. Selalu aku yang melindungimu. Apa kamu lupa? Benar? Sekarang aku dalam kesulitan. Kamu tidak bisa melepaskanku begitu saja. Betul sekali. Kakak. Ya, harus bertanggung jawab. King He. Tidak bisa.
Jia adalah putriku. Jika kamu tidak menyayanginya, aku masih menyayanginya. Aku tidak akan pernah memberikan ginjalnya. Putriku akan aku lindungi. King He. Jangan seperti ini dong. Lepaskan aku. Tidak boleh biarkan Shin Qingyi membawa anak ini. Dia pasti akan menyembunyikannya. King He. Ibu mohon bantu selamatkan adikmu. Cepat bangkit. Bukan, Bu. Ya ampun, Bu. King He tidak bermaksud begitu. Bangun, kamu bangun. Kamu puaskan sekarang. Ibu bahkan sudah berlutut padamu. Kau juga seorang mahasiswa. Berbakti adalah dasar dari segala kebaikan. Apakah kau tidak mengerti prinsip ini? Aku adalah anak sulung keluarga Sang. Jika Siwan ada masalah, aku tak bisa tinggal diam. Aku sudah memutuskan. Ginjal milik Jia harus didonorkan untuk Siwan. Zhang Zicheng. Keluargamu bahkan tak punya uang untuk mahar. Kamu bilang akan baik padaku seumur hidup. Barulah aku setuju menikah denganmu. Zhang Siwan itu adikmu sendiri. Jika kamu ingin membantunya, aku tak keberatan. Tapi Jia tidak bisa. Dia bukan hanya anakmu sendiri. Jangan harap kau bisa menggunakan nyawanya. Menyelamatkan nyawa adikmu. King He, tenang dulu. Bukankah ibu sedang mendiskusikan ini denganmu? Lagipula, sekarang teknologi medis sudah sangat maju. Meski Jia kehilangan satu ginjal, itu tidak akan jadi masalah besar. Benar, kalau yang satu hilang, masih ada yang lain kan? Lagi pula, cuma anak perempuan. Hilang ya sudahlah. Jika kamu masih merasa kesal, selagi masih muda, segera punya anak laki-laki lagi dengan suamimu. Bu, kamu juga punya 2 anak laki-laki. Jika Siwan tidak ada, masih ada si Cheng kan? Atau lebih baik kamu punya anak lagi. Biaya bayi tabung aku yang tanggung. Apakah kamu mau membuatku mati kesal? King He, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini pada ibu? Lihat sendiri apa-apaan ini. Apakah ibu bisa menemukan kita? Shen King He. Aku sudah bicara baik-baik tapi kamu tidak setuju. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Jia. Paman kecil akan membawa kalian bermain bagaimana? Tidak mau, kami sedang bermain petak umpet dengan ibu. Ibumu yang menyuruhku untuk mencarimu. Dia bilang, kalian harus bersembunyi dengan baik. Kalau kalian menang, akhir pekan nanti, dia akan membawa kalian ke taman hiburan. Benarkah? Tentu saja benar. Lihat, ibumu menyuruhku memberikan ini padamu. Permen lollipop untuk dimakan. Ibu sudah bilang, jangan sembarangan makan barang dari orang asing. Bagaimana mungkin aku orang asing? Kita harus mencari ibu sekarang. Zhang Yuan ini. Sama sulitnya dengan ibunya. Tidak boleh membiarkan mereka pulang. Paman kecil, cepat kembalikan adik perempuanku. Kalau tidak, aku akan panggil ibu. Gadis sialan, usiamu tidak besar, tapi keberanianmu lumayan. Coba panggil 1 kali berani. Kaskenaku. Seleka, kalau Shen King He membawa anak-anak pergi, bagaimana penyakitku bisa diobati? Lepaskan aku. Gadis mati, apa yang kau goyangkan? Untung masih hidup. Seandainya Sang Jia mengalami kecelakaan, Mario Talk. Meski Shen King He tidak mau setuju mendonorkan ginjal, tidak ada cara lain lagi. Kenapa kamu tidak membantuku? Donor 1 ginjal, masih ada 1 lagi kan? Kamu. Yuan orang tuamu sedang bertengkar. Jangan memperkeruh keadaan. Kamu lari kemana? Bu, aku. Kakak ipar.
Aku melihat Yuan sendirian, bermain di luar. Bu aku. Shen Qinghe, bagaimana bisa kamu jadi ibu seperti ini? Kalau anak ini kenapa-kenapa bagaimana? Bahaya terbesar adalah anakmu. Selama dia tidak memaksa Jia mendonorkan ginjal, Jia akan baik-baik saja. Ayah ibu tolong berhenti bertengkar. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut campur. Cepat masuk ke dalam. Ayo Yuan, kita masuk. Sebentar. Shen Qinghe, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu ingin anak-anak melihat kita berdua bertengkar? Lepaskan putriku. Bu. Kakak sulung, apa salahnya adikmu ini? Dia hanya peduli pada anak-anak. Istri yang baik hati, hanya ingin menciptakan perpecahan. Hubungan antara kalian berdua sebagai saudara. Qinghe, kamu agak keterlaluan. Yuan selalu paling peduli pada adiknya. Kenapa sekarang hanya dia sendiri? Yuan Jia di mana? Betul juga. Di mana adik Yuan? Aku tadi melihat Yuan sendirian di luar. Bu. Anak kecil jangan bicara sembarangan. Putriku ada di rumahku sendiri. Apa yang tidak bisa dikatakan? Yuan jangan takut. Ada di sini. Katakan pada kemana adikmu pergi? Paman ibu membawa saudara perempuannya pergi. Apa? Ini adalah saudaramu yang baik. Zhang Zicheng, aku bilang padamu, jika Jia memiliki sesuatu, aku tak pernah berakhir dengan dia. Tidak mungkin. Ziyuan Jiepuken. Bagaimana dia bisa? Hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Aku tidak akan membiarkan Jia menyumbangkan ginjal. Menculiknya. Anda mengatakan. Adik ipar apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak melihat Jia. Jangan salahkan aku. Tidak mungkin. Adikku tidak bisa. Hal semacam ini datang. Saudaraku, aku terlihat dewasa. Aku tahu siapa dia. Benar? Kau belum mengakui. Yuan, kau bilang. Aku melihat paman mengambil adikku. Yuan, dia masih sangat muda. Bagaimana bisa berbohong? Siwan. Apa kau benar-benar? Jangan salah denganku. Jia adalah darah dan dagingmu. Bahkan jika Anda tidak menyumbangkan ginjal, aku tidak akan melakukan ini. Hal-hal yang menyedihkan. Kakak ipar bukan karena kau tidak mau menyumbangkan ginjal. Biarkan Yuan menyembunyikan saudara perempuannya. Sebaliknya pukul aku. Anda. Ya, kau menyembunyikan Jia. Hari kerja ini berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik. Air yang buruk di perut. Ya. Bos, kau istri yang baik. Biarkan anak kedua mati. Yuan memberitahu ayah. Itu ibu. Kau bilang begitu. Chen Gantekut. Katakan yang sebenarnya pada ayah. Aku tidak berbohong. Gadis ini pasti menghadap ibunya. Bisakah dia percaya? Jadi anak yang baik. Biarkan ibunya mengajar. Zhang Zicheng, aku adalah istrimu. Yuan adalah putri kandungmu. Jadi kau tidak percaya kami. Bos, ayahmu meninggal lebih awal. Anak kedua ini, di belakang pantatmu sepanjang hari. Kau adalah contoh, orang seperti apa? Apakah kamu tidak tahu? Anda lihat sekarang, kau menikahi menantu perempuan. Anda tidak ingin ibu dan saudara. Ibu. Saudaraku, jika aku memiliki hati yang buruk, aku sudah memegang Jia. Aku akan lari. Kenapa aku kembali? Biarkan Anda mengambil pegangan ini. Ya? Kau tidak melakukan ini. Di mana kau menyembunyikan Jia? Dia sangat kecil. Apa yang harus dilakukan jika ada bahaya? Bagaimana saya bisa sembunyikan Jia? Zhang Zicheng, aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun. Apakah saya orang seperti ini di mata Anda? Aku akan pergi ke Jia sendiri. Jia. Di mana kau? Dia tidak terlihat berpura-pura. Mungkin Jia benar-benar dalam bahaya. Aku harus mencarinya. Saudara. Jangan tertipu oleh kakak iparmu. Dia hanya berpura-pura di depanmu. Benar? Dia memang berpura-pura. Kalau kamu pergi, kamu akan terjebak. Kamu ini, tetaplah di sini dengan baik-baik. Tunggu sampai dia tidak bisa berpura-pura lagi. Maka dia akan membawa Jia kembali. Jia. Tidak. Jia benar-benar hilang. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Ibu tolong bantu cari juga.
Aku akan pergi ke lingkungan perumahan untuk melihat. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Jia-jia. Jia-jia, di mana kamu, Jia-jia? Jia-jia, apa kalian melihat Jia-jia? Tidak. Aku sudah mencari di sini. Tidak ada orang di sini. Ya ampun, lihatlah ini. Mana mungkin ada orang? Bisakah ibumu menipumu? Sudah dibilang tidak ada orang tapi kamu tidak percaya. Minggir kamu. Mungkin dia sudah lari keluar. Kompleks perumahan ini begitu besar. Sulit bagi satu orang untuk mencarinya sendiri. Adik kedua, lebih baik kamu menemani kakak iparmu. Pergi keluar dan bantu mencari. Baiklah. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Ibu, Kakiku sakit sekali karena terbentur. Ibu apakah ibu tidak? APA. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tadi seperti mendengar Jia-jia memanggil ibu. Kamu salah dengar, aku tidak mendengarnya. Mana mungkin ada orang? Mengapa aku tidak mendengarnya? Tidak mungkin ya. Aku tidak bilang padamu. Tidak ada yang ditemukan. Kenapa kau tidak percaya? Jangan buang waktu. Saudara. Apa? Aku melihat Jia-jia di lantai bawah. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Adik ipar. Kata kakak. Aku melihat Jia-jia di lantai bawah. Baik. Jia-jia, Jia-jia. Ayo keluar dan lihat. Berjalan-jalan. Jia-jia. kakak. Kakak jangan takut. Aku akan mencari ibu. Nenek, Apa yang kamu lakukan? nenek saya. Adikmu sudah hilang. Jangan main-main di sini. Ayo bermain sendiri. Tidak, nenek, dengarkan aku. Gadis kecil ini benar-benar. Kenapa tidak baju sepatu? Pergilah. Ayo pergi. Kakak, kau harus bertahan. Jia-jia. 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 Kakak perempuan. Kakak. Ibu-ibu. Bagaimana cara menemukannya? Ibu. Gadis yang mati. Dari mana asalnya? Jia-jia, kemana kau pergi? Apakah kamu tahu keluarganya sekarat? Ibu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Katakan pada orang dewasa di mana saja kamu. Ibu dan kakakmu. Anak nakal. Bikin masalah besar begini.
Segera hubungi kakak sulungmu. Suruh dia pulang. Gara-gara anak kecil ini. Bikin heboh begini. Malu-maluin aja. Jia, kenapa tanganmu dingin sekali? Ayo, ibu ajak kamu pakai baju. Kakak ada di ruang mainan. Tolong selamatkan kakak. Yuan. Jia. Akhirnya ketemu juga kamu. Bikin ayah kaget setengah mati. Ibu pergi kemana? Mencari Yuan. Lihat kamu berdua ini. Mana ada yang bikin tenang hati. Yuan. Jangan takutin ibu begitu. Ibu akan segera bawa kamu pulang. Ayo. Yuan. Tidak baik. Kalau anak ini bangun nanti, pasti akan melapor. Saudara ipar, apa yang terjadi padamu? Minggir. Aku harus bawa Yuan ke rumah sakit. Saudara ipar, menurutku anak itu cuma pingsan. Tidur sebentar akan sembuh. Pergi kau. King He. Kamu. Anak kecil mana ada yang selemah itu. Anak pertama kedua dulu. Juga sering jatuh bangun. Sekarang lihatlah. Tidak ada masalah kan? Tidur sebentar sudah sembuh. Tidak bisa. Yuan tidak boleh kena harus ke rumah sakit. Ini akan dikirim ke rumah sakit. Berapa biayanya? Bagaimanapun itu adalah kehilangan uang. Adik ipar, ini adalah puncak malam. Kemacetan lalu lintas. Atau kau akan menunggu dan pergi? Bagaimana dengan kunci mobil Zhang Zicheng? Beri aku kunci mobil. Mobil yang kupinjamkan ke Siwan. Beri aku kunci mobil. Saya. Kunci mobil tidak ada di sini. Tintin baru saja mendapatkan SIM. Dia harus menghantuiku untuk membeli mobil. Aku memberinya kunci. Anda. Zhang Zicheng. Ini adalah saudaramu yang baik. Aku bilang padamu, jika Yuanku, apa itu, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa yang masih kecil? Ini bukan benjolan. Saya pikir Anda hanya membuat masalah besar. King dia mendengarkan. Andale hate. Dia membawa saya dan Siwan. Mereka dibesarkan baju besar. Pasti lebih berpengalaman darimu. Benar. Kau berani memukul saya. Jika anak dalam perutku, apa yang panjang dan pendek? Bisakah kamu membelinya? Saya. Tintin. Kau hamil. Aku baru saja pergi hari ini untuk mendapatkan laporan. Jadi saya tidak sabar untuk memberitahu Anda. Kata dokter, aku mengandung anak laki-laki. Anak laki-laki. Itu anak laki-laki. Itu bagus. Setelah keluarga Zhang kami. Setelah itu, Siwan memiliki seorang putra begitu cepat. Saya hanya punya 2 anak perempuan. menabrak orang lalu mau kabur begitu saja. Saya. Mbak Ipar, cepat minta maaf pada Tintin. Lepaskan aku. Aku harus membawa Yuan ke rumah sakit. Kalau tidak minta maaf jangan harap bisa pergi. Kondisi Yuan sekarang sangat berbahaya. Aku mohon padamu, izinkan aku dulu membawanya ke rumah sakit. Apapun masalahnya. Bisa dibicarakan nanti setelah kembali, oke? Zhang Zicheng, kamu kok diam saja sih? Siwan, Mbak Ipar juga khawatir dengan anak itu. Dia tidak sengaja kok. Ibu, Yuan, syukurlah kamu tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Bukankah sudah sadar ini? Dasar lebay. Yuan. Kenapa tubuhmu begitu panas? Apakah demam? Apa anehnya sih? Tambahkan beberapa selimut lagi biar keluar keringat. Nanti demamnya akan turun. Bu Yuan sedang demam tinggi sekarang. Kondisinya sangat berbahaya. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit bisa rusak karena panas. Adik kedua masih butuh uang untuk operasi. Jangan biarkan dia memboroskan uang sembarangan. Orangnya sudah sadar begini. Mau apa lagi ke rumah sakit? Begini saja, dia cuma shock. Saya akan rebus air beras merah. Kamu suapi dia minum nanti pasti baik-baik saja. Saya. Aku bicara satu kata kamu balas satu kata ya. Kakak sulung, ini istri baikmu. Cheng He, ibu sudah makan garam lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Lajukila, bukankah anak ini pernah demam sebelumnya? Tapi akhirnya baik-baik saja. Kenapa kamu jadi bikin masalah di sini? Begini saja, aku akan bawa anak ini kembali ke kamar. Biarkan dia tidur dulu. Mungkin saja besok sudah baikan. Yuan. Zhang Zicheng. Anak kita sudah seperti ini. Apakah kamu masih mau nurut sama ibumu? Perutku sangat sakit.
Apa yang terjadi? Barusan aku ditabrak olehnya. Sekarang perutku sangat sakit. Nyeri perut ini bukanlah hal yang sepele. Kita harus segera ke rumah sakit. Benar, itu benar. Bu Yuan sedang demam tinggi, tapi kamu tidak mengizinkanku membawanya ke rumah sakit. Dia hanya tersentuh sedikit, tapi kamu langsung panik dan khawatir begitu. Terus bilang kalau dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Tintin yang sedang hamil, dengan garis keturunan keluarga Zhang di perutnya. Jangan buat masalah di sini. Ibu, aku merasa sangat tidak enak badan. Yuan. Sudahlah King He. Jangan bikin masalah di sini lagi. Anak ini cuma kedinginan. Bawa pulang dan kasih obat. Mungkin saja besok sudah sembuh. Baik. Oke. Pergi kalian. Dokter. Tolong selamatkan anak saya. Kenapa tubuhnya begitu panas? Bantalan tandu cepat. Cepat. Dokter, tolong. Selamatkan anak saya, aku mohon. Serahkan pada kami, tenang saja. Ruang gawat darurat. Tintin, apa kau baik-baik saja? Aku masih mengandung anak kandung keluarga kalian. Begitukah cara keluargamu memperlakukanku? Lihatlah istri baik yang kau nikahi ini. Kau seorang pria dewasa, tapi tak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Zhang kita. Ibu. King He hanya khawatir tentang anaknya. Dia khawatir tentang anak, tapi apakah itu berarti dia bisa mengabaikanku? Bukankah aku sedang mengandung anak dari keluarga Zhang kalian? Sedala Janggon mar lagi. Setelah dia kembali, kami akan memastikan dia datang dan berlutat, minta maaf padamu sekar langsung. Ini baru lebih baik. Ngomong-ngomong, sekarang sudah ada anak. Jadi pernikahan kalian juga harus segera diatur. Tintin belum tahu kalau aku sakit. Kalau sampai ketahuan, dia pasti tidak mau menikah denganku. Pernikahan harus dilangsungkan. Sebelum operasi transplantasi ginjal, betul-betul cepatlah urus. Perutmu sudah besar, gaun pengantin tidak akan terlihat bagus. Kau ingin menikahiku. Ibuku sudah bilang. Mengenai mas kawin, aku minta 500 juta. Apa? 500 juta. Anak kedua mana punya uang sebanyak itu? Kenapa merasa banyak? Tidak banyak sama sekali. Jangan bilang 500 juta. 100 juta pun masih kurang. Belum lagi. Aku juga punya kakak laki-laki. Kakak kan. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Kepala putri Anda mengalami benturan keras. Teknik pada saraf akibat pendarahan otak. Jika tidak segera dioperasi, nyawa akan terancam. Apa? Operasi kepala membutuhkan setidaknya 200 juta rupiah. Cepat bayar biayanya. Baik, aku akan pergi sekarang. Kakak aku ini adikmu sendiri loh. Uang keluarga kita semua digunakan untuk pendidikanmu. Sekarang kamu punya pekerjaan bagus. Punya rumah. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Benar juga. Apa kamu lupa bagaimana istrimu tadi memperlakukan Tintin? Untungnya Tintin beruntung. Bayi dalam perutnya tidak apa-apa. Sebagai kakak laki-laki, apa salahnya keluar sedikit uang? King He tadi benar-benar tidak dewasa. Menantu laki-laki nanti, pasti akan punya prasangka terhadapnya. Kalau aku keluarkan uang mas kawin ini, pasti bisa memperbaiki hubungan mereka. Ini semua demi kebaikannya. Baiklah kita keluarga Zhang harus bersatu. Masalah uang mas kawin ini, aku yang akan menangani. Selama ini aku sudah menabung. Ditambah lagi dengan mas kawin istrimu. Totalnya pas 50 juta rupiah. Sebenarnya, aku ingin memberikan ini untuk Jia, untuk biaya sekolahnya. Sekarang dipakai untuk pernikahanmu. Ini Deng-deng-deng. Ini sungguh memalukan. Bagaimana kalau kakak ipar tahu, lalu marah? Kakak iparmu ini, orangnya sangat pemaaf. Jia itu anak perempuan, menunda sekolah juga tidak masalah. Oh iya, aku transfer dulu uangnya. Supaya kalian tenang. Kenapa saldo kartumu kosong? Bagaimana mungkin? Apa kamu salah lihat? Di kartu ini ada 500.000. Kalau nggak punya uang, belakang masih banyak yang mau bayar. Aku. Lanjut ke yang berikutnya. Perhiasan-perhiasan ini, dulu itu mahar kakak iparmu. Sekarang dia sudah nggak pakai lagi. Adikku menikah. Aku harus bagaimana? Setidaknya kasih hadiah kan? Terima kasih kak. Lihat betapa baiknya keluargaku padamu.
tadi. Apakah King Hee sempat menelepon ibu? Enggak ada telepon apapun. Bagus kalau nggak ada. Itu artinya Yuan nggak ada masalah. Begini deh, aku beli sesuatu yang dia suka dulu. Balik nanti tunggu dia. Bu, aku hampir nikah. Gimana dengan ginjalku? Jia, cepat buka pintunya. Barusan paman benar-benar salah. Paman beli hadiah untuk minta maaf. Cepat buka pintunya. Iya Jia. Nenek antar kamu cari mama. Cepat buka pintunya dong. Anak nakal. Nggak terima minum anggur enak malah pilih hukuman. Jangan begitu dong. Meskipun kita bawa dia pergi, kalau ibunya nggak tanda tangan, operasinya tetap nggak bisa dilakukan. Kalau sampai bikin kakak sulung marah besar, soal donor ginjal ini bisa jadi lebih rumit kan? Terus gimana dong? Menurutku sih, kita Suamiku. Bu. Si Cheng kemana? Mengapa dia tidak datang bersamamu? Si Cheng ada urusan di kantor. Dia pergi bekerja. Ibu. Yuan sekarang butuh operasi. Si Cheng mengambil semua maharku. Penyakit Yuan benar-benar tak tertahankan lagi. Kamu butuh berapa banyak? 200 juta. Penyakit apa yang membutuhkan 200 juta? Ibu anggap saja aku memohon padamu. Uang ini aku pinjam darimu. Nanti pasti akan aku kembalikan dengan bunga. Saudara ipar. Kalau kamu mau aku meminjamkan uang juga bisa. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Saudara ipar. Jangan salahkan aku karena tidak menolong dalam kesulitan. Asalkan kamu bersedia membiarkan Jia menyumbangkan ginjalnya untukku. Aku janji akan memberikan uang itu. Kamu. Zhang Xiwan. Aku ini kakak iparmu. Bagaimana bisa saat seperti ini? Kamu malah menambah penderitaanku. Kalau bukan karena adikmu, sekarang sedang sakit. Anak-anakmu sudah mati pun. Aku tidak akan memberikan uang padamu. Ibu. Bagaimana bisa ibu begitu kejam? Saudara ipar. Nyawa Yuan sekarang ada di tanganmu. Jika Jia menyumbangkan satu ginjal, tidak akan mati. Tapi kalau Yuan tidak punya biaya pengobatan, maka tidak bisa diselamatkan lagi. Aku. Cepat tanda tangani. Dokter, uangnya sudah aku bayar. Aku mohon selamatkan anakku. Tenang. Kami pasti akan berusaha sepenuhnya. Terima kasih, dokter. Yuan, kau tidak boleh kenapa-napa. Perawat, bagaimana keadaan anakku? Anakmu mengalami pendarahan hebat saat operasi. Butuh transfusi darah, tapi dia bergolongan darah yang langka. Sesuai aturan, harus ada kerabat yang membawa sertifikat donor darah, baru bisa mengambil darah dari bank darah. Tapi aku tidak punya sertifikat donor darah. Kamu cepat pergi ke departemen hematologi untuk mengurusnya. Baik, aku langsung pergi.
keluarga Zhanyuanyuan. Ada. Aku di sini. Bukankah seorang wanita? Aku ayah anak ini. Benar? Kondisi Zhanyuanyuan sekarang sangat buruk. Golongan darah langkanya. Cadangan darah di rumah sakit kami sudah habis. Perlu menambah biaya untuk meminta darah dari rumah sakit lain. Apa masih harus bayar lagi? Cepatlah. Jika darah tidak datang, anak ini tidak akan bertahan. Ini benar-benar seperti lubang tanpa dasar. Kami. Lalu kita tinggalkan saja pengobatannya. Apa? Tapi anak ini masih bisa diselamatkan. Meskipun bisa diselamatkan, siapa tahu nanti ada efek samping apa, menghambat kita seumur hidup. Tidak usah diselamatkan. Kami menyerah pada pengobatan. Menyerah? Baiklah, rumah sakit kami menghormati pendapat keluarga pasien. Dokter, kenapa kalian keluar? Bukankah sedang operasi? Bagaimana keadaan anakku? Ini kenapa? Tadi bukankah baik-baik saja? Mengapa? Kamu masih bertanya padaku mengapa? Aku belum pernah melihat orang tua sepertimu. Anak ini jelas masih bisa diselamatkan. Mengapa kalian menandatangani penghentian pengobatan? Apa tanda tangan itu? Apa penghentian pengobatan? Apakah kamu tidak tahu? Ini tanda tangan ayah anak itu sendiri. Meskipun Shen Qinghe ingin membuat masalah, bukan salahku. Tidak. Hanya kurang sedikit lagi. Jika kantung darah dari bank darah dikirimkan, anak ini masih bisa diselamatkan. Hanya kurang sedikit lagi. Yuan, maafkan aku. Semua ini salah ibu. Ibu tidak melihat dengan jelas lebih awal wajah asli keluarga Zhang. Ibu yang telah merugikanmu. Zhang Zicheng, mengapa? Yuan adalah putri kita. Mengapa kamu menyerahkannya? Aku tidak akan memaafkanmu. Ibu di mana kakak? Kakak dia pergi ke tempat lain. Kemana kakak pergi? Aku sangat merindukan kakak. Kapan kakak akan kembali? Ibu tidak bisa melindungi kakak dengan baik. Ibu pasti akan melindungimu dengan baik. Ayo pergi. Apa kamu sudah selesai membuat masalah? Setiap kali marah langsung kabur dari rumah. Sekarang bahkan membawa anak perempuan pergi. Kamu tidak pantas menyebut anak perempuan. Kenapa kamu gila lagi? Padahal aku sudah membeli makanan kesukaanmu. Aku ingin meminta maaf padamu. Shen Qinghe. Bisakah kamu mengerti sedikit? Ziwan akan segera menikah. Jika kakak ipar tidak ada. Melihat lelucon keluarga Zhang kita. Cepat bawa putrimu kembali. Tenang saja. Pada hari pernikahan Zhang Zicheng, saya pasti akan membawa putri saya hadir. Kalian telah merusak putri saya. Masih punya pikiran untuk mengadakan pernikahan. Saya tidak akan membiarkan kalian tenang. Wah kakak, di mana istrimu? Kenapa belum datang juga? Setelah adik kedua menikah, dia akan segera menjalani operasi. Jangan-jangan dia menyesal dan tidak jadi datang. Ibu tenang saja. Qinghe sudah bilang. Dia akan membawa putrinya kemari. Jangan terburu-buru. Ziwan segera tiba untuk menyambut pengantin. Cepat siapkan teh. Baik. Kenapa hanya kamu yang datang?
Di mana putrimu? Shen Qinghe, apa yang sedang kamu lakukan? Telah merusak putriku. Tak ada yang bisa bahagia. Kamu membawa putrimu. Saya beritahu kamu, hari ini adalah hari bahagia Siwan. Jangan buat onar. Ini rumahku. Saya punya hak untuk mengatur. Siwan adalah adikku. Dia tidak punya rumah. Aku sebagai kakak laki-laki meminjamkan rumahku untuk dijadikan rumah pengantinnya. Kenapa? Saya tahu kamu menyalahkan aku. Tapi hari ini adalah acara penting dalam hidup Siwan. Ayo kita lewati hari ini dengan baik. Nanti aku akan minta maaf padamu lagi kan? Bisa tidak? Dengan apa kamu mau minta maaf? Nyawamu kah? Di hari bahagia ini, bisakah kamu tidak bicara omong kosong di sini? Aku hanya terbiasa denganmu. Anda terbiasa membuat masalah di sini. Saya membuat masalah tidak masuk akal. Zhang Zicheng. Sejak aku menikah denganmu, Apakah Anda pernah mengelola rumah ini? Anda penuh dengan mata. Itu semua saudaramu. Menjalani hari yang baik. Tidak kau di sini sekarang. Apakah itu menarik? Bolak-balik. Ini belum berakhir. Siwan dia adalah saudaraku. Apa yang salah dengan saya? Kau adalah istriku. Kau harus. Demi keluarga Zhang. Zhang Ziwan adalah saudaramu. Tapi bagaimana dengan Yuan Yuan? Dia adalah darahmu. Kau adalah ayah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hati Anda? Ada apa dengan Yuan? Benar. Kenapa kau tidak membawanya? Kau masih berpura-pura bodoh. Yuan Yuan. Yuan Yuan tidak semua sudah. Apakah kamu membunuh? Apa yang kau bicarakan? Yuan Yuan. Anda lihat. Ini adalah ayahmu yang baik. Dia telah meninggalkan Anda. Dalam hatinya. Tidak ada. Yuan. Bintang pemakaman ini. Jangan biarkan dia mempengaruhi pernikahan anak kedua. Shen Qinghe. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi anak kedua. Kau datang dengan sertifikat kematian. Siapa yang kau kutukan? Bos. Dia hanya membenci donasi ginjal. Sengaja. Masalah di pernikahan anak kedua. Bukti kematian adalah palsu. Bagaimana bisa Yuan meninggal? Shen Qinghe. Kau masih ibu Yuan. Kau berikan pada gadis itu. Lakukan sertifikat kematian seperti itu. Kau tidak mengutuknya. Aku mengutuknya. Atau ayahmu. Dia membunuhnya. Kau kurang bicara di sini. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi anak kedua. Anda memegang yang seperti itu. Sesuatu yang tidak beruntung. Datanglah ke rumah. Apa yang akan kamu lakukan? Tintin dalam perut. Bagaimana dengan anak Siwan? Jika kau menakut-nakuti dia, bisakah kamu membelinya? Bos, cepat menangani hal ini. Ya. Jangan biarkan hal kotor ini merusak pernikahan adikku. Tidak. Anda. Zhang Zicheng, kau benar-benar ibumu. Saya pikir Anda melihat bukti. Akan ada rasa bersalah. Aku tidak berharap kau sedikit menyesal. Tidak ada. Shen Qinghe, kau sudah cukup. Apa yang ingin kau lakukan? Saya pikir dia datang untuk membuat masalah. Bos, kau menguncinya di rumah. Tunggu sampai pernikahan selesai. Biarkan dia menyerahkan Jia. Kau cantik besar. Tidak cukup membunuh putriku. Sekarang ingin melukai yang lain. Kau bermimpi. Shen Qinghe, bagaimana Anda berbicara dengan ibu? Saya pikir Anda tidak disiplin. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Zhang Zicheng. Kami seharusnya memiliki keluarga yang bahagia. Kamu yang menghancurkannya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku menyuruhmu untuk menyimpan foto-foto itu? Tintin Mangrove. Ini rumah nomor 2. Kalau sampai ketahuan, bagaimana kalau Tintin tahu dan mempengaruhi kehamilannya? Pergi kau dari sini. Ini rumahku. Dibeli oleh orang tuaku sebelum menikah untukku. Apa maksudmu milikmu? Kamu menikahi anakku. Semua yang kamu miliki adalah milik keluarga Zhang kami. Aku bilang padamu, jika kamu tidak patuh, anakku akan membereskanmu dengan baik. Minggir kau dariku. Ibu Yuan ada di sini. Ayo cepat buat permohonan. Apa sudah selesai? Kalau begitu mari kita tiup lilinnya bersama-sama. 3, 2, 1. Cepat beritahu ibu, apa permohonanmu? Tidak memberitahumu. Masih belum memberitahuku juga. Apa manis tidak sih?
Apa cara bicaramu pada ibu seperti ini? Cepat minta maaf pada ibu. Cepat minta maaf pada ibu. Lepaskan aku. Pengantin baru datang. Selamat, bagus. Nomor 2 dan Tintin sudah datang. Bagus sekali mencuri tabunganku, menguasai rumahku. Sekarang bahkan maharku tidak dilewatkan. Kakak ipar apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini selama aku ada di sini, tak seorang pun boleh masuk. Shen Qinghe memberimu muka ya. Kenapa masih belum minggir juga? Ini rumahku, bukan tempat penampungan. Kami tidak menampung orang-orang seperti kalian yang mengemis. Kamu bilang siapa pengemis itu? Sayang, perutku sakit. Tintin. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan kalian? Anak perempuanku masih hamil. Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Shen Qinghe, kamu sengaja melakukannya kan? Kamu tidak ingin aku bahagiakan. Apa ini? Mengapa ada surat kematian? Zhang Ziwan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawa barang-barang ini? Apa kamu mencari sifat buruk Tintin ya? Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Ibu dengarkan penjelasanku. Keluarga lainnya, menantu sulungku ini, punya masalah di sini. Jangan tersinggung ya. Lagi pula, bayi dalam perut Tintin adalah cucu pertama keluarga Zhang kita. Kami sangat menjaganya. Bagaimana mungkin kami bersikap kasar padanya kan? Sayang, bukankah kamu bilang sudah lama mengusirnya? Mengapa dia masih di sini? Jika hari ini kamu tidak mengusirnya, pernikahan ini jelas tidak akan dilanjutkan. Tintin, jangan marah. Kamu sekarang harus cepat mengusirnya. Pesta pernikahan yang indah malah jadi sial. Benar juga. Mengapa membawa barang-barang ini ke dalam? Kenapa pada hari pernikahanku, kamu membawa barang-barang ini? Shen Qinghe, pernikahan yang indah, telah kamu rusak seperti ini. Apa kamu puas? Aku terlalu memanjakanmu. Hari ini aku pasti akan membuatmu berumur panjang. Kau memukulku. Hari yang baik. Hari yang baik. Putri saya dan saya memiliki menjalani hari yang baik. Zhang Zicheng, kau membunuh putrimu sendiri. Sekarang masih seperti orang. Kau tidak pantas. Apa yang kau katakan? Apa yang dia katakan itu benar. Shen Qinghe ini tidak selalu menelan. Apakah Anda menerimanya? Apa yang terjadi hari ini? Omong kosong? Yuan hidup dengan baik. Kau adalah seorang ibu, dan lagi, kau mengutuknya. Yuan bisa saja hidup dengan baik, tapi ayah kandungnya, ketika putrinya berada di ruang operasi 9 saat mati, menandatangani persetujuan untuk meninggalkan perawatan. Apa? Ayah kandungmu. Dia membunuhnya. Apa yang menyerah pengobatan? Apa formulir persetujuan? Itu masih berpura-pura. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Ketika saya pergi ke rumah sakit minggu lalu, dengarkan dokter. Dokter Lin untuk gadis itu. Saya juga mengambilku di beberapa hari. Pesanggen. Aku juga mendengar. Ayah dan ayah menyerah perawatan. Banyak orang di halaman tahu ini. Aku dengar gadis itu disebut Zhang Yuan. Tidak mungkin. Buku apa yang harus ditandatangani? Saya belum menandatangani. Aku belum pernah melihat. Kalian bersekongkol bersama. Apa kalian berencana menipuku? Yuan masih hidup dengan baik. Bagaimana mungkin dia meninggal? Di mana dia sekarang? Bawa dia kemari untuk bertemu denganku. Sepanjang hidupmu ini, kamu tak akan pernah bisa melihatnya lagi. Tidak mungkin. Kamu berbohong. Zhang Zicheng, kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Zhang Zicheng, mari kita bercerai. Aku pernah memberimu kesempatan, mengira kamu akan berubah. Tapi bagaimana denganmu? Pernahkah kamu baik kepada istri dan putrimu? Seandainya aku menceraikanmu lebih awal, Yuan tidak akan mengalami masalah ini. Qinghe, aku salah. Aku tidak bisa kehilangan dirimu lagi. Aku salah. Ibu. Penyakit Yuan begitu parah. Meninggal adalah pembebasan baginya. Benar juga kakak ipar. Putrimu yang hampir mati ini hanya akan membebani dirimu dan kakak ipar. Kami semua berbuat ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Mereka meminta Jia mendonorkan ginjalnya untuk anakmu. Itu demi kebaikanku. Mereka ingin putriku mati untuk
untuk membantu anakmu yang kedua menikahi istri baru. Ini semua demi siapa? Apa maksudmu? Apa itu mendonorkan ginjal? Sepertinya kamu belum tahu ya. Zhang Xiwan menderita gagal ginjal. Gagal ginjal. Xiwan, apa yang dia katakan benar? Tintin, dengarkan penjelasanku. Keluarga Zhang memaksa putriku Jiajia memberikan ginjalnya kepada Zhang Xiwan. Jika aku tidak mendonorkan, mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk operasi putri sulungku Yuan Yuan. Melakukan operasi. Aku baru saja menandatangani formulirnya. Mereka ternyata diam-diam di belakangku menandatangani surat penolakan pengobatan. Kalian yang telah membunuh putriku. Ini benar-benar tak termaafkan. Bahkan cucu kandung sendiri pun tidak dilewatkan. Tintin. Cepat kemari. Orang-orang keluarga Zhang ini siapa yang bersentuhan dengan mereka pasti sial. Pernikahan ini batal. Bu, aku. Kamu. Apa kamu ingin seperti dia? Tintin, kamu sudah berjanji akan menikah denganku. Lajepila, kamu sedang mengandung anak kita. Zhang Xiwan, kamu menderita gagal ginjal. Dan kamu masih menyembunyikannya dari Tintin. Bukankah kamu hanya ingin menipu pernikahan? Bahkan keponakanmu sendiri pun tidak dilewatkan. Anak perempuanku tidak akan melahirkan anak untuk pria tampan sepertimu. Tintin, ayo pulang. Ayo pergi. Sekarang juga aku akan membawanya untuk menggugurkan kandungan. Jangan sampai keguguran. Dia mengandung cucu pertama keluarga Zhang. Ini adalah penerus keluarga Zhang. Jangan sentuh putriku. Sampah-sampah menjijikkan. Tintin, ayo pulang. Tunggu sebentar. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Gelang emas dan kalung emasmu. Itu semua milikku. Lepaskan semuanya. Kamu. Kalau kamu tidak melepaskannya, aku akan segera memanggil polisi. Mari kita ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Ini untukmu. Semua ini untukmu, semua untukmu. Semua untukmu. Pergi. Benar-benar sial. Tintin. Zhang Xiwan, aku tak menyangka kau seperti ini. Jangan pernah hubungi aku lagi mulai sekarang. Tintin. Ini. Awalnya baik-baik saja. Mengapa jadi begini? Kamu. Semua karena kamu bintang sapu. Aku akan membunuhmu. Ibu, jangan pukul dia. Dia istriku. Sekarang kau tahu aku istrimu. Zhang Zicheng, cinta yang mendalam lebih dangkal dari rumput. Aku tidak peduli. Istri, aku tahu aku salah. Kau memaafkanku. Shen Qinghe, lihat apa yang sudah kau lakukan. Bukankah hanya satu anak perempuanmu yang mati? Anak perempuanmu adalah golongan darah langka. Entah berapa banyak uang yang harus dihabiskan. Kalau bukan karena aku, menjual rumah pun tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana kau tahu tentang Yuan Yuan? Kau yang membunuhnya. Apa iya? Kalau iya bagaimana? Kamu. Kakak aku membantu MU. Kamu terjebak dengan seorang putri yang sekarat. Hidupmu akan hancur. Kamu yang membunuh putriku. Adik kedua, apa kau baik-baik saja? Kita sekeluarga. Mengapa kau membantu orang luar? Dia putriku. Dia keponakanmu sendiri. Kenapa tega? Ibu yang menyuruhku melakukannya. Mama. Mati satu barang rongsokan. Kalian lahirkan lagi. Bukankah begitu? Di zaman kita dulu, mana ada keluarga yang tidak kehilangan beberapa anak? Kamu hanya kehilangan satu anak perempuan. Anak kamu berikutnya pasti akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yuan Yuan sebenarnya bisa saja tetap hidup. Ini semua karena kamu. Kamu dan keluargamu yang menyebabkan kematiannya. Saya tidak akan memaafkan kalian. Mulai sekarang, saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zhang. Jangan pergi, istri. Saya tahu saya salah. Istri, jangan pergi. Saya tahu ibu dan adik saya. Mereka telah berbuat salah padamu. Saya akan meminta mereka untuk meminta maaf padamu. Kalian cepat minta maaf. Ingin saya minta maaf? Dalam mimpi saja. Cerai ya cerai. Anak, dengarkan ibu. Wanita ini membawa anak. Dia tidak akan menemukan keluarga lain. Kamu berbeda. Kamu sukses dalam karir. Kamu tinggalkan wanita ini. Cari yang lain. Dan tetap melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Zhang kita. Saya tidak mau. Saya tidak mau bercerai. Saya tidak mau, ibu. 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 Shen Qinghe, mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Zhang kita. Saya suruh kamu keluar sekarang juga.
Zhang Zicheng. Mulai sekarang, saya tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga Zhang. Istri. Adik kedua, adik kedua. Adik kedua. Adik kedua, apa yang terjadi padamu? Kakak sulung cepat kembali. Kamu harus cepat, dia adalah adikmu. Kamu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Adik kedua. Kondisi Zhang Xiwan semakin memburuk. Kalau tidak segera melakukan transplantasi ginjal, tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Apa? Ibu. Jiajia, cepat cari Jiajia kembali. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Xiwan. Baiklah. Formulir persetujuan transplantasi masih ada di tangan mereka. Kalau Jiajia ketahuan, pasti akan dibawa pergi. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Ini karma keluarga Zhang sendiri. Biarkan mereka membayarnya sendiri. Kak. Suruh kakak ipar membawa Jiajia kembali. Aku tidak mau mati. Kak. Tolong selamatkan aku. Baik. Xiwan tenang saja. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkan Xiwan begitu saja. Jimena Cicio, apa kamu tidak membawanya kembali? Dokter bilang usia Jiajia masih terlalu muda. Meskipun didonorkan, belum tentu dia bisa bertahan hidup. Kalau satu ginjal tidak cukup, lalu sumbang 2. Anakku harus tetap hidup. Meskipun semua ginjal diberikan padanya, kalau memang harus mati, dia tetap akan mati. Dokter bilang, kalau ada orang dengan usia hampir sama dengannya untuk mendonorkan ginjal. Mudah saja dia bicara. Mana mungkin menemukan donor ginjal sekarang? Meskipun ditemukan, apakah orang itu mau? Ada satu orang yang pasti bersedia mendonorkan. Siapa? Sebelum aku datang, pergi ke rumah sakit untuk pencocokan. Zicheng ya, kau bilang bersedia berkorban untuk keluarga Zhang. Sekarang kau akan menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkan saudaramu. Apakah Anda ingin? Saya. Tidak bisa. Zicheng tidak bisa menyumbang. Kenapa dia tidak bisa? Kata dokter, satu ginjal lebih sedikit tidak masalah. Aku bilang tidak bisa. Anakku, kalau ada kecelakaan, Anda dapat mengambil tanggung jawab ini. Tapi dokter mengatakan tingkat keberhasilan donasi ginjal Jiajia hanya 30% dan tingkat keberhasilan donasi ginjal Zicheng 70%. Ibu, kau tidak ingin menyelamatkan anakmu. Zicheng, kau tidak mau selamatkan saudaramu? Saya. Papan memukul diri sendiri. Aku tahu itu sakit. Anda lihat, Xiwan dia sangat menyedihkan. Apakah kau ingin melihatnya mati? Kau punya sedikit omong kosong. Katakan saja putrimu menyumbangkan. Dia hanya bisa menyumbang. Zhang Zicheng, kau bukan anak yang berbakti. Untuk Xiwan bisa membayar apa saja. Sekarang kau harus menyumbangkan ginjal. Kenapa kau tidak bicara? Kau berbalik. Aku bilang padamu, jika putri Anda hari ini tidak ada sumbangan ginjal untuk anakku, kalian berdua tidak ingin pergi. Siapa yang harus menyumbangkan ginjal ke Zhang Xiwan? Hanya satu orang yang memutuskan. Tintin, kenapa kau datang? Xiwan ada di perutku, ayah dari anak itu. Sesuatu yang begitu besar terjadi. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Cucu laki-lakiku masih ada kan? Aku dan Xiwan, setidaknya masih ada perasaan di antara kami. Lejupila enak dalam kendangan ini. Tidak bersalah. Bu, aku sudah mendengarnya semua. Kakak, kamu adalah kakak kandung Xiwan. Kamu harus menyelamatkannya. Aku. Xiwan memintaku untuk meminta maaf padamu. Ini adalah kompensasi darinya untukmu. Dia memintamu untuk tetap menjaga anak itu. Dia bilang asalkan kamu melahirkan anak itu, dia akan segera mentransfer rumah keluarga atas namamu. Benarkah? Zhang Zicheng, bukankah kamu selalu berpihak pada ibumu? Kalau begitu aku ingin kamu lihat di antara kamu dan garis keturunan keluarga Zhang, siapa yang akan dipilih ibumu? Bu, anak yang di dalam perutku ini adalah cucu laki-laki pertama keluarga Zhang loh. Apakah kamu rela melihat anak itu lahir tanpa seorang ayah? Hei Tintin, Xiwan dan Jiajia. Pencocokan tipe mereka berhasil. Jadi, tapi dia tidak bisa. Ginjal seorang gadis kecil, mana bisa sebaik ginjal kakak laki-laki?
Betul juga. Lihat, Zicheng ini masih muda dan kuat. Kehilangan satu ginjal pemulihannya cepat kok. Apa yang kamu bicarakan? Ginjal ini bukan mainan. Kehilangan satu pasti kan mempengaruhi hidupku. Lajupila. Jika terjadi infeksi pasca operasi, nyawaku bisa hilang. Jadi kamu juga tahu akibat dari kehilangan satu ginjal. Benar saja, pukulan itu mendarat di tubuhmu sendiri. Baru tahu sakitnya. Lihat betapa kasihannya Xiwan. Bagaimana bisa kau begitu tega? Lagi pula dia adikmu sendiri. Sekarang kau hanya kehilangan satu ginjal. Tapi adikmu, dia kehilangan nyawanya? Sudah cukup, jangan bicara lagi. Kak. Aku mohon. Kau yang menyaksikan aku tumbuh dewasa. Jangan abaikan persaudaraan kita ini. Kakak sulung, kalau kau tak mau mendonorkan ginjalmu untuk Xiwan, aku akan menggugurkan anak ini sekarang juga. Tintin, jangan gegabah. Bu. Qinghe dan aku bisa punya anak laki-laki lagi nanti. Aku sudah 2 kali melahirkan anak perempuan. Ibu selalu bilang, takdirku tak ada anak laki-laki. Aku tidak seberuntung Tintin. Anak pertamanya langsung laki-laki, membuat keluarga Zhang memiliki penerus. Zicheng, kau selalu sangat menyayangi adikmu ini. Kali ini, tolong bantu dia, oke? Bu. Xiwan adalah anakmu. Aku juga anakmu. Kau. Kenapa kau begitu berat sebelah? Ini semua demi keluarga Zhang dipertimbangkan. Kenapa kau tak bisa memahami niat baik ibu? Aku. Bu, kamu ibu kandung Zicheng. Berhak menandatangani untuknya. Kamu sengajakan. Sayang, apa maksudmu ngomong gitu? Bukankah aku hanya berusaha berbakti untukmu? Bu. Bu tidak bisa tanda tangan. Aku tidak bisa donor ginjal. Aku anakmu loh, Bu. Zicheng, kamu sudah menikah dan punya anak. Tapi Xiwan belum mengalami semua itu. Apa kamu tega melihatnya pergi dengan penyesalan? Dengar ya Zicheng, jika hari ini kamu tidak menyelamatkannya, maka kamu adalah pembunuh yang membuatnya mati. Apa kamu tega membiarkan ibu, orang tua mengantar anaknya lebih dulu ke liang lahat? Benar juga, Kak. Kamu sudah punya istri dan anak. Donor satu ginjal tidak akan terlalu berpengaruh kok. Tidak lagi. Aku sudah cerai darinya. Zicheng, tenang saja. Aku pasti tidak akan tinggal diam setelah kamu menyelamatkan Xiwan. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Lagi pula, bukankah kamu ingin memulai semuanya lagi bersamaku dan Jia? Bukan begitu maksudku. Memulai lagi yang aku maksud. Bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Bu. Bukankah ibu ingin punya cucu? Donor satu ginjal. Dokter bilang tidak akan ada pengaruh besar. Tidak, Bu. Zicheng, satu ginjal. Cuma satu ginjal saja kok. Bu, kenapa begitu pilih kasih? Zicheng, Bu. ibu bersimpuh padamu. Tolong selamatkan adikmu. Xiwan tidak boleh terjadi apa-apa. Anak Tintin juga tidak boleh terjadi apa-apa. Ibu. Zicheng, lihatlah, ibu sudah berlutut di depanmu. Kamu sangat berbakti. Tentu saja tidak akan melawan keinginan ibu. Kan, ibu cepat bangun. Ibu. Nyawa Xiwan ada di tanganmu. Zicheng, kamu selalu menjadi anak yang paling pengertian. Kamu pasti akan melakukan pengorbanan ini, kan? Ibu. Zhang Zicheng, bergantinya nasib itu wajar. Inilah balasanmu. Ginjalku. Apa kabar ginjalku? Ginjalmu berhasil ditransplantasikan ke Zhang Xiwan. Operasi berjalan sukses. Apa? Tapi setelah kamu mendonorkan ginjalmu ada efek sampingnya. Harus membawa kantung urin seumur hidup. Kamu. Kamu yang memaksa ibuku. Membuatku mendonorkan ginjal. Aku hanya memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti kamu perlakukan aku. Mengapa kamu begitu marah? Tunggu sebentar. Kamu pernah bilang akan merawatku seumur hidup. Pada hari pernikahan kamu juga mengatakannya. Tapi bagaimana caramu memenuhinya? Katanya rumah adalah pelabuhan untuk berteduh dari badai. Tapi badai yang aku dan anak kita hadapi, semua datang darimu, Zhang Zicheng.
Kamu tidak pantas menjadi seorang suami, apalagi menjadi seorang ayah. Jangan pergi. Kembalilah. Pelan-pelan. Tintin. Kamu masih yang terbaik. Jangan tinggalkan aku. Kamu yang bilang padaku, kalau aku sudah punya anak, rumah ini akan menjadi milikku. Kamu tidak boleh menarik kata-katamu ya. Apa rumah? Ini rumah ini. Kamu mau mengingkari janji? Tintin, anak dalam perutmu adalah cucu pertama keluarga Zhang. Asalkan anaknya sehat. Bukan hanya rumah ini. Harta keluarga Zhang juga akan jadi milikmu. Harta. Sepertinya keluarga Zhang sudah tidak punya harta lagi. Shen Qinghe, berani sekali kamu datang. Apa maksudmu keluarga Zhang sudah tidak punya uang lagi? Apa artinya? Untuk pengobatan Zhang Xiwan, dia meminjam banyak uang atas nama Zhang Xicheng. Di luar sana banyak utangnya. Ibu, apa yang dia katakan benar? Si Cheng, setelah kamu mulai bekerja nanti, uang sebanyak itu bisa dilunasi dengan cepat. Tapi sepertinya kamu akan kecewa. Aku sudah memberitahu semua prestasi keluarga Zhang ke kantor tempat Zhang Xicheng bekerja. Kamu sudah dipecat dari perusahaan. Shen Qinghe. Betapa kejamnya hatimu. Lalu apa kalau aku dipecat? Aku masih punya rumah besar ini. Paling buruk, aku akan menjual rumah ini. Tidak hanya bisa melunasi utang, tapi juga membuat keluarga Zhang bisa hidup enak. Jangan dijual. Zhang Xiwan, kamu berjanji padaku, rumah ini akan diberikan padaku. Jika kamu berani menjualnya, saya sudah menggugurkan kandungan. Tintin, apapun situasinya sekarang, rumah sudah dijual. Kalau si Cheng nanti punya uang, bisa belikan rumah yang lebih besar untukmu. Ibu. Aku bukan mesin ATM-nya Zhang Xiwan. Dulu aku punya keluarga yang sangat bahagia. Kalau bukan karena ketidakadilanmu, apa aku bakal jatuh ke titik ini? Kakak, kenapa bisa menyalahkan ibu? Aku adikmu. Apa salahnya kamu menjagaku? Aku tidak peduli. Rumah ini sekarang milikku. Uang itu kamu pinjam. Bayar sendiri. Jangan berharap pada rumah ini. Kamu sudah menikah masuk keluarga Zhang. Berarti kamu keluarga Zhang. Kamu harus nurut sama aku. Kalau bukan karena rumah ini. Buat dia punya anak. Dasar kurang ajar. Berani sekali memukul aku. Perutku sakit sekali. Anakku, 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 Xiwan. Ibumu telah membunuh anak kita, cucuku. Mengapa bisa begini? Ibu. Xiwan. Ibu. Xiwan. Kamu terlalu keterlaluan. Ini karma. Kalian. Siapa kalian? Apa maumu? Lupa bilang. Rumah ini sudah kujual. Mulai sekarang, rumah ini milik kita. Kalian harus pindah hari ini juga. Shen Qinghe, kamu menyuruh kami pindah sekarang. Aku kejam. Zhang Zicheng, jika dulu kamu tidak memihak ibumu, memihak adikmu, Yuan tidak akan mengalami masalah apapun dan berakhir seperti sekarang ini. Itu semua karena kesalahanmu sendiri. Kamu. Ibu kita mau pindah kemana? Anakmu masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi dia terlalu lemah. Operasi ini tidak bisa aku lakukan. Harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik. Biaya. Berapapun akan aku bayar, asalkan bisa menyelamatkan anakku. Meskipun harus jual rumah, aku tetap akan menyelamatkannya.
Yuan, kamu tenang saja. Ibu pasti akan membalaskan keadilan untukmu. Ibu akan membawa kalian ke tempat baru. Kita mulai lagi dari awal.